Tuhan, aku mengasihinya. Tapi kalau Anda tidak pernah melakukan perintahnya, sesungguhnya Anda belum benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, dosakah aku jika aku gak beritakan Injilmu? Anda sudah tahu jawabannya. Bertobatlah, relakan hatimu dan bertobatlah. Dengan rendah hati saya mengundang Bapak Ibu Saudara mulai refleksikan firman pengajaran pada hari ini. Masing-masing pejamkan matamu dan mulai merenungkan firman yang telah begitu lengkap dan begitu tajam disampaikan oleh Roh Kudus melalui pengajaran pada hari ini. Bahkan saya pun terheran-heran kenapa Tuhan kasih pesan melalui mimpi penglihatan yang begitu jelas. Dan ternyata visi misi gereja ini pun sama dengan pesan yang diberitakan pada pagi hari ini. Saya nggak mengerti dengan pasti, tapi saya bisa merasakan bahwa Tuhan mau visi misi gereja ini harus dihidupkan kembali. Bukan sekedar menjadi slogan atau retorika gereja biasa saja yang hari demi hari, minggu demi minggu hanya sekedar dibaca dan dilupakan. Tapi Roh Kudus ingin apa yang Tuhan telah taruh visi misi kepada Bapak Gembala di tempat ini dikerjakan dengan kerinduan hati yang besar. Jangan ada lagi berjuta-juta alasan untuk Anda tidak mau pergi menginjil, tidak lagi mau memberitakan Injil. Jangan ada alasan-alasan itu lagi, karena ini menjadi tugas setiap orang percaya. Kemanakah telah pergi api penginjilan di dalam hatimu? Kemanakah telah hilang kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil kepada banyak orang yang terhilang dan yang tersesat? Jika hari ini Anda sudah mendengar firman Tuhan dan menegur Anda untuk bertobat, jangan keraskan hatimu, Bapak Saudara. Jangan menunda-nunda pertobatanmu dan jangan menganggap enteng masa anugerahnya atas hidupmu. Jangan membuang setiap kesempatan Anda untuk mau bertobat. Kemanakah hidupmu mau berjalan saat ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah Anda akan terus meratapi keadaanmu saat ini? Akankah Anda terus bersedih dengan persoalan hidupmu pada pagi hari ini? Jika Anda meresponi firman ini, sesungguhnya ketika Anda mau berdamai dengan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa, aku terlalu sibuk, terlalu banyak memikirkan urusan pribadiku, urusan keluargaku, urusan pekerjaan, dan aku melupakan perintah Tuhan yang menjadi utama dan yang terutama di hidupku. Ketika Anda mau bersepakat untuk bertobat, percayalah Bapak Ibu Saudara, Dialah yang tak pernah mau berhutang. Justru Anda yang berhutang, bahkan Anda berjanji berhutang dan berjanji dan tak pernah Anda setia mengerjakannya. Kalau Anda mau bertobat dan setia melakukan perintah Tuhan ini, Bapamu yang tidak pernah berhutang kepada, Dia akan memenuhi lumbung-lumbungmu itu. Bapamu tidak tertidur, Bapamu tidak pernah terlelap. Dia sangat mengasihi, bahkan Dia menghormati orang-orang yang mau melayani pemberitaan Injil. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan
Bapak Ibu Saudara, tolong tim TWC bantu supaya tempat ini bisa diisi orang-orang yang mau bertobat dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Kalau Anda merasa firman ini untukmu, Anda merasa bahwa aku orang yang berdosa ini, aku yang selama ini tak pernah peduli dengan perintah Tuhan untuk bersaksi dan beritakan Injil. Kalau Anda orangnya, segera maju ke depan. Saya tahu tidak mungkin semua orang akan maju, karena tidak semua orang yang akan dipanggil dan dipilih. Berbahagialah kalau Anda dipanggil dan dipilih, sebab waktunya sudah dekat. Di akhir zaman ini memang akan ada orang-orang yang terhilang, tapi saya berdoa jangan ada di tempat ini. Saya berharap, saya berdoa jangan seperti Paulus yang mengebaskan debunya atas kondisi jemaat di Korintus. Biarlah jemaat di tempat ini meresponi firman Tuhan. Segera maju Bapak Saudara kalau Anda orangnya rindu untuk dipulihkan Tuhan, rindu untuk dipakai Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil. Tuhan tidak pernah pilih kasih, Tuhan tidak pernah memandang muka. Bukan soal hebat, bukan soal gagahmu, tapi karena Roh Kudus. Anda segera maju ke depan. Jangan sampai Anda menyesali bahwa Tuhan telah memberitahu Anda. Setiap orang percaya sudah diberi karunia. Kalau Anda menyadari karunia sudah ada dalam hidupmu, Anda harus maju ke depan karena Tuhan mau memulihkan hidupmu. Saya juga ikut mengundang sekaligus saja orang-orang yang masih ragu akan iman percayanya. Sungguhkah Anda sudah memiliki anak? Sungguhkah Anda sudah memiliki Yesus di dalam hidupmu? Jika Anda masih ragu, segera maju ke depan. Anda akan didoakan sekaligus. Segera maju ke depan orang-orang yang masih ragu. Yang ketiga, panggilan yang terakhir adalah jikalau Anda merasa saat ini sedang banyak pergumulan hidup, Anda dengar firman, Anda tersentuh, tapi Anda bingung, sepertinya sulit melangkah karena adanya beban dosa dan beban permasalahan hidup yang berat yang Anda bisa ungkapkan saat ini. Saya undang Anda maju ke depan, karena Roh Kudus akan memulihkanmu. Roh Kudus akan menjawab kebutuhanmu seturut dengan setiap permasalahan kau hadapi. Saya masih menunggu orang yang jenis ketiga ini. Saya rasakan masih ada beban yang begitu berat, sehingga Anda tahu kebenaran firman. Anda pengen melakukannya, tapi Anda sulit melakukannya karena beban dosa yang begitu berat ada di hidupmu. Karena ada beban masalah hidup, baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, masalah suami istri, apapun juga. Beban itu akan dilepaskan saat ini ketika Anda maju ke depan. Saya tunggu di dalam nama Tuhan Yesus. Rantai belenggu iblis itu dipatahkan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai terlepas rantai ikatan belenggu iblis yang membuat jemaat tempat ini sulit untuk melangkah mentaati firman Tuhan, yang membuat api roh mereka padam. Hari iblis saat ini telah menunjuki kekuatannya. Tidak ada lagi kuasa atas kehidupan jemaat tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan tinggalkan dari kehidupan jemaat ini dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Angkat tanganmu Bapak Saudara yang telah maju ke depan. Saya merasakan ada satu orang yang mengalami penolakan yang begitu hebat, sehingga setiap kali Anda dengar perasaan itu, Anda seperti ingin menjerit. Anda merasa ditolak dengan luar biasa. Anda sangat tersakiti. Saya nggak tahu yang mana orangnya, tapi Roh Kudus beritahu dia ke saya, ada satu orang yang perasaannya sangat tertolak, sangat dalam sekali sakit. Sakitnya itu sulit dikatakan. Saya yang merasakan orang ini sangat tertolak sekali. Roh Kudus berkata, dia membebas, dia membalut lukamu. Saat ini tangannya memeluk hidupmu. Darahnya yang kudus itu menyucikanmu. Saya rasakan dia mulai mengaliri orang-orang yang demikian, dialiri dengan kuasa kasih Yesus.
Darah yang tercurah di Kalvari itu saat ini juga mengalir di tempat ini, menyucikan, menguduskan setiap luka-luka itu. Ada mulai dibalut, ada mulai disembuhkan Tuhan. Dan dia berkata kepadamu, hai anakku, engkau berharga, engkau berharga dan mulia. Aku mengasihi. Dia memelukmu, dia boleh mengambilmu. Hadiratnya ada tempat ini, dia mengambilmu, dia memelukmu. Dia memelukmu satu persatu dengan kasihnya yang besar. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya rasakan juga ada satu orang atau mungkin lebih orang-orang yang dulunya berapi-api ikut Tuhan. Urusan pelayanan itu nomor satu, tapi oleh karena adanya peristiwa demi peristiwa, kekecewaan timbul dan orang itu patah arang. Orang itu tetap hadir dalam setiap ibadah, tapi dia sudah dingin, apinya sudah padam. Oleh karena dia tidak berjaga-jaga, kekecewaan itu menghampirinya, dan dia berkata, untuk apa aku melayani kalau upahnya seperti ini? Buat apa Tuhan aku melayani tapi aku disalahpahami? Buat apa Tuhan aku melayani tetapi aku malah dikritik dan aku tidak disukai? Kalau Anda orangnya, bertobatlah, sebab Tuhan berkata, anak manusia pun datang, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia juga datang bukan untuk minta dilayani, tetapi melayani. Bahkan lebih dari itu, anak manusia datang untuk rela memberikan nyawanya bagi tebusan atas kehidupan manusia. Segera hidupmu pada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Kau melihat orang-orang yang telah mengangkat tangannya, yang telah Kau hampiri satu persatu, Kau beban setiap luka-luka hatinya. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas hidup mereka. Hujani kembali Tuhan dengan hujan Roh Kudus-Mu yang berlimpah-limpah. Aliri dengan aliran Roh Suci. Pakai mereka Tuhan yang telah maju di depan ini, orang-orang biasa ini Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya di hadapan. Dialah orang mereka akan Kau pakai Tuhan, jadi alat kesaksian-Mu yang besar di akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa, akan dicurahkan di tempat ini sebagai penutupan di ujung akhir ibadah kali ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan di tempat ini, khususnya bagi orang-orang yang telah masuk di depan ini. Bukan dengan kuat gagah mereka akan pergi bersaksi beritakan Injil, tapi oleh karena kuat gagah Roh Kudus. Kau bakar kembali api-api yang telah padam itu Tuhan. Lidah-lidah api 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Datanglah di tempat ini Tuhan. Datanglah lidah-lidah api itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar belah. Curahkan
kuasa